Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifatul Jannah sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang substitusi yang merasionalkan, di mana yang melibatkan akar dari A kuadrat min X kuadrat, kemudian akar dari A kuadrat plus X kuadrat, dan juga akar dari X kuadrat min A kuadrat. Di mana A-nya merupakan konstanta bilangan real dan X-nya merupakan variabel. Nah, untuk merasionalkan bentuk akar-akar tersebut, kita susi-susikan dengan fungsi trigonometri. Dalam bentuk yang pertama, akar dari A kuadrat min X kuadrat, X-nya kita susi-susikan dengan A sinus T, di mana batas T-nya mulai dari min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Kemudian bentuk yang kedua yaitu akar dari A kuadrat plus X kuadrat, X-nya kita susi-susikan dengan A tangen T, di mana batas T-nya mulai dari min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu akar dari X kuadrat min A kuadrat, X-nya kita susi-susikan dengan A sekant T, di mana batas T-nya mulai dari 0 sampai dengan pi, dan T-nya tidak boleh sama dengan pi per 2, karena nanti hasilnya akan menyebabkan tidak terdefinisi. Nah, apa sih gunanya mensusi-susikan fungsi trigonometri ke dalam bentuk X? Baik, sebelumnya kita perhatikan terlebih dahulu. Bentuk yang pertama yaitu akar dari A kuadrat min X kuadrat. Bentuk yang pertama tadi X-nya kita susikan dengan A sinus T, maka di sini sama dengan akar dari A kuadratnya tetap, min X-nya kita ubah menjadi A sinus T kuadrat, atau sama dengan akar dari A kuadrat min A kuadrat sinus kuadrat T. Nah, ini bisa kita operasikan menjadi sama dengan akar dari A kuadrat dikali dalam kurung 1 min sinus kuadrat T. 1 min sinus kuadrat T itu sama dengan kosinus kuadrat T, maka di sini sama dengan akar dari A kuadratnya tetap kemudian dikali dengan 1 min sinus kuadrat T itu menjadi kosinus kuadrat T. Pangkat 2 sama-sama kita coret dengan akar, maka di sini sama dengan A kosinus T. Kemudian bentuk yang kedua yaitu akar dari A kuadrat plus X kuadrat. Bentuk yang kedua X-nya kita susi-susikan dengan A tangen T. Maka di sini sama dengan akar dari A kuadrat plus X-nya kita susi-susikan dengan A tangen T kuadrat, atau sama dengan akar dari A kuadrat plus A kuadrat tangen kuadrat T. Nah, ini bisa kita operasikan menjadi sama dengan akar dari A kuadrat dikali dalam kurung 1 plus tangen kuadrat T. 1 plus tangen kuadrat T itu sama dengan sekant kuadrat T. Maka di sini menjadi sama dengan akar dari A kuadrat sekant kuadrat T. Pangkat 2 sama-sama kita coret dengan akar, maka sama dengan A sekant T. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu akar dari X kuadrat min A kuadrat. Bentuk yang ketiga, X-nya kita susikan dengan A sekant T, maka di sini sama dengan akar dari X-nya kita susikan dengan A sekant T kuadrat min A kuadrat, atau sama dengan akar dari A kuadrat sekant kuadrat T min A kuadrat. Nah, ini bisa kita operasikan menjadi sama dengan akar dari A kuadrat dikali dalam kurung sekant kuadrat T min 1. Sekant kuadrat T min 1 itu sama dengan tangen kuadrat T, maka di sini sama dengan akar dari A kuadrat tangen kuadrat T. Pangkat 2 sama-sama kita coret dengan akar, maka menjadi A tangen T. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa fungsi dari mensusi-susikan fungsi trigonometri ke dalam bentuk X yaitu untuk menghilangkan akar. Baik, supaya lebih jelas lagi, saya akan menjelaskan lewat sebuah contoh. Misalkan, tentukan integral dari 1 per akar dari 4 min X kuadrat dx. Nah, di sini yang berbentuk akar yaitu akar dari 4 min X kuadrat. Di sini bisa kita ubah menjadi akar dari 2 kuadrat min X kuadrat. Nah, ini memenuhi bentuk akar yang pertama, yaitu akar dari A kuadrat min X kuadrat, di mana A-nya sebagai 2. Maka di sini bisa kita misalkan X-nya sama dengan A sinus T, di mana A-nya sebagai 2, maka X-nya sama dengan 2 sinus T. Nah, karena X-nya sudah berubah menjadi T, maka dx-nya pun juga harus berubah menjadi dt, yaitu dengan menurunkan X dan 2 sinus T. Turunan dari X yaitu dx, turunan dari 2 sinus T yaitu 2 kosinus T dt. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam soal, yaitu integral dari 1 per akar dari 4 min X kuadrat dx. dx-nya sudah kita ubah menjadi 2 cos T dt, maka di sini kita tulis 2 cos T dt. Kemudian akar dari 4 min X kuadrat kita ubah menjadi akar dari 2 kuadrat min X-nya kita susikan dengan 2 sinus T. Maka di sini min 2 kuadrat sinus kuadrat T. Nah, yang di dalam akar ini bisa kita operasikan menjadi akar dari 2 kuadrat dikali dalam kurung 1 min sinus kuadrat T. 1 min sinus kuadrat T itu sama dengan kosinus kuadrat T. Maka yang di dalam akar bisa kita ubah menjadi akar dari 2 kuadrat kosinus kuadrat T. Pangkat 2 sama-sama kita coret dengan akar, maka menjadi
integral dari 1 2 cos T dt-nya tetap, kemudian yang di bawah berubah menjadi 2 cos T. Nah, di sini karena sama-sama 2 cos T, maka kita coret. 2 cos T kita coret dengan 2 cos T, maka tinggallah integral dari 1 dt. Nah, integral dari 1 itu adalah T. Kemudian dt-nya karena kita sudah integralkan, maka menjadi plus C. Nah, apakah dari sini sudah selesai? Apakah T plus C sudah merupakan jawaban? Jawabannya belum, karena di sini masih berupa T, sedangkan soalnya berupa X. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengubah T ke dalam bentuk X lagi. Nah, tadi X-nya sama dengan 2 sinus T, maka karena yang dicari T, maka sinus T sama dengan 2-nya pindah ke ruas X menjadi pembagian, maka sinus T sama dengan X per 2. Kemudian karena T yang dicari, maka sinusnya pun juga pindah ke belakang menjadi pembagian, maka T sama dengan X per 2 kali sinus. Nah, supaya sinusnya berada di atas, maka sinusnya berpangkat negatif. Maka T sama dengan sinus pangkat min 1 X per 2. Nah, sinus pangkat min 1 itu sama halnya dengan arcsin, maka T-nya sama dengan arcsin X per 2. Nah, di sini bisa kita dapatkan bahwa integral dari 1 per akar dari 4 min X kuadrat dx adalah arcsin X per 2 plus C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cutlika Amanda sebagai pemateri 3 akan melanjutkan penjelasan dari pemateri 2. Bagaimana kalau yang di dalam akar berupa AX kuadrat plus BX plus C, maka yang perlu kita lakukan adalah melengkapkan bentuk tersebut menjadi kuadrat sempurna. Sebelum kita substitusikan dengan trigonometri seperti dalam contoh, tentukan integral dx per akar x kuadrat plus 2x min 15, lalu yang di dalam akar kita ubah terlebih dahulu. Akar x kuadrat plus 2x min 15 kita ubah menjadi pengkuadratan sempurna. Dari sini kita ubah min 15, bentuk pengkuadratan yang mendekati min 15 adalah min 16, yaitu 4 kuadrat, maka menjadi sama dengan akar x kuadrat plus 2x min 16, lalu kita tambah 1 supaya tetap min 15. Kemudian min 16 kita pindah ke belakang menjadi akar x kuadrat plus 2x plus 1 min 16. X kuadrat plus 2x plus 1 jika difaktorkan menjadi x plus 1 kuadrat, maka di sini akar x plus 1 kuadrat min 16, kemudian min 16 kita jadikan pengkuadratan menjadi akar x plus 1 kuadrat min 4 kuadrat. Nah, di sini bisa kita misalkan x plus 1 sebagai u, maka menjadi akar u kuadrat min 4 kuadrat. Karena x-nya sudah berubah menjadi u, maka dx-nya berubah menjadi du dengan menurunkan u dan x plus 1. Turunan dari u adalah du dan turunan dari x plus 1 adalah dx. Kemudian kita masukkan ke dalam soal integral dx per akar x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan integral dx-nya sudah berubah menjadi du. Per akar x kuadrat plus 2x min 15 sudah diubah menjadi akar x kuadrat plus 4 kuadrat. Nah, dari sini sudah memenuhi kuadrat yang ketiga, yaitu akar u kuadrat min a kuadrat, di mana a-nya sebagai 4. Nah, di sini bisa kita misalkan u sama dengan a sekan t, di mana a-nya 4, maka u sama dengan 4 sekan t. Karena u-nya sudah menjadi t, maka du-nya juga harus diubah menjadi dt dengan menurunkan u dan 4 sekan t. Turunan dari u adalah du, turunan dari 4 sekan t adalah 4 sekan t tan t dt. Maka integral du per akar u kuadrat min 4 kuadrat berubah menjadi sama dengan integral 4 sekan t tan t dt per akar 4 sekan t kuadrat min 4 kuadrat. Atau sama dengan integral 4 sekan t tan t dt per akar 4 kuadrat sekan kuadrat t min 4 kuadrat. Kemudian yang bawah bisa kita operasikan menjadi sama dengan integral 4 sekan t tan t dt per akar 4 kuadrat sekan kuadrat t min 1. Sekan kuadrat t min 1 sama dengan tangen kuadrat t. Maka yang di bawah berubah menjadi akar 4 kuadrat tangen kuadrat t
Kemudian yang di bawah pangkat 2 sama-sama kita coret dengan akar. Maka berubah menjadi sama dengan integral 4 sekant T tangen T dt per 4 tangen T. Karena ada yang sama maka bisa kita coret. 4 kita coret dengan 4 dan tangen T bisa kita coret dengan tangen T. Maka di sini tinggal integral sekant T dt. Integral dari sekant T dt adalah sama dengan ln sekant T plus tangen T plus C. Karena di sini masih berupa T, maka kita harus merubahnya dari awal lagi. Tadi kan U sama dengan 4 sekant T, maka sekant T sama dengan U per 4, dan U-nya tadi sama dengan X min 1, maka sama dengan X min 1 per 4. Dalam trigonometri, sekant sama dengan miring per samping. Sekant T-nya sudah kita ketahui, dan tekan T-nya belum kita ketahui. Maka kita cari tangen T-nya melalui perbandingan trigonometri dengan membuat segitiga siku-siku, di mana miringnya X plus 1 dan sampingnya 4. Karena yang dicari adalah tangen T dan tangen adalah depan per samping. Karena sisi depannya belum diketahui, maka kita cari dengan rumus Pitagoras. Maka depan sama dengan akar miring kuadrat min samping kuadrat, sama dengan akar X plus 1 kuadrat min 4 kuadrat. Dan akar X plus 1 kuadrat min 4 kuadrat kalau kita perhatikan kembali lagi ke bentuk awal, yaitu akar X kuadrat plus 2X min 15. Maka dari sini bisa kita dapatkan tangen T-nya sama dengan depan per samping, sama dengan akar X kuadrat plus 2X min 15 per 4. Kemudian kita masukkan ln sekant T plus tangen T plus C, sama dengan ln sekant T-nya X plus 1 per 4 plus tangen T-nya akar X kuadrat plus 2X min 15 per 4 plus C. Berdasarkan rumus logaritma, sama dengan ln X plus 1 plus akar X kuadrat plus 2X min 15 min ln 4 plus C.